Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati para jemaah yang hadir pada malam hari ini, Hafizul Dzikri, Sahibul Hajah yang telah menyiapkan tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala keluarganya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Para jemaah yang malam hari ini menyempatkan hadir di tempat yang mulia ini, tempat kita mengaji, alhamdulillah tetap istiqomah dan selalu semoga istiqomah. Kelak ini sebagai sangu dan bekal kita yaumul qiyamah nanti. Kami yang Allah hormati ketua rahisnya dan RT-nya pada malam hari ini kebetulan sedang sakit, kita kirimkan hadiah kepada beliau. Semoga ada Allah Subhanahu wa taala bisa pulih kembali dan diberikan kesehatan kembali bisa beraktivitas sebagai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat 31. Sebelum semoga kita mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala yang fina yahmina bihmiyatihim yamidana ibadatihim min ma'alih surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Jadi kita akan membahas tentang ayat ke-31. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya oleh Rasulullah SAW disuruh sampaikan kepada penduduk Mekah, wahai Nabi Muhammad, sampaikan itu kepada penduduk Mekah tentang permisalan. Di antara permisalan yang kita pelajari cukup lama ini adalah penduduk Intokhiyah. Sampai terakhir permisalan itu orang-orang penduduk Intokhiyah itu dihancurkan, dibinasakan semuanya. Hanya satu sosok yang kemudian dimasukkan ke dalam surga yang namanya adalah Habib, karena dia mengimani kepada dua utusan. Dan yang ditambahkan lagi ketiga utusan bisa lisil, itu kan. Kemudian hanya Habib inilah yang beriman di dalam riwayat yang lain. Ada perdebatan ulama tentang binasakan dengan ada pertanyaan tentang bagaimana cara binasanya orang-orang kaum Intokhiyah. Kemudian oleh Allah dijawab. Ada yang mengatakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya mereka itu dibinasakan dengan cara teriakan, itu dalam tafsirnya, teriakan daripada malaikat Jibril.
Dan mereka dibinasakan itu karena mereka mengolok-olok setiap rasul yang datang. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Dan mereka itu sangat besar penyesalannya sekali, sampai digambarkan dalam Al-Quran, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak akan datang kepada mereka itu suatu rasul kecuali melainkan mereka adalah mengolok. Dan mereka yang mengolok-olok itu kan menyesal, Pak. Cuma penyesalannya itu tidak akan mereka bermanfaat apa-apa. Artinya kita sekarang mengolok-olok tentang Islam seumpamanya, tentang apa yang dibawa Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh para alim ulama, diolok-olok. Makanya kalau ada kita tidak senang kepada ustaz, kepada seorang, tidak perlu diolok-olok, apalagi konteksnya adalah apa yang disampaikan. Karena ketika kita sudah nyampe ke akhirat itu tidak ada fungsi apa-apa, Pak. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk ke dalam kuburan liang lahat, mereka semua minta kembali. Karena tidak bisa. Jangankan orang kafir, orang-orang yang kita yang muslim yang amalan-amalannya kurang, mereka akan berkata, kembalikan saya ke dunia. Seperti halnya di dalam surah Al-Mu'minun itu, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga datang kepada mereka suatu kematian. Ketika mereka datang kepada mereka kematian, karena mereka berkata, Rabbi irji'uni, Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa mereka ingin dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihah, agar saya bisa beramal soleh fima taraktu, pada sesuatu yang telah aku tinggalkan. Ke masjid nggak pernah ke masjid, seumpamanya nunggu kalau diundang saja. Saya maksudnya. Cuma alhamdulillahnya saya ke masjidnya keluar. Tadi ke masjidnya Darussalam, tadi pagi beda lagi, kemarin ada di pulau, malamnya lagi beda lagi. Jadi memang orang-orang yang tidak sempat beramal soleh, berinfak ke masjid, berinfak kepada yatim, duafa dan sebagainya, menghidupkan majelis taklim, semua itu akan pada saat kita di akhirat akan diminta kita kembali lagi, minta kepada Allah untuk kita bisa dikembalikan ke dunia. Tapi apa yang dijawab oleh Allah? Kalla, sekali-kali tidak, kata. Jadi kalau kita masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk beramal soleh, setidaknya ketika kita tidak bisa beramal soleh, jangan sampai menghilangkan amal-amal soleh yang telah kita lakukan dengan hal-hal yang banyak sekali yang bisa menghapus daripada amalan-amalan kita. Baik, di dalam kita lanjutkan kepada Al-Quran, surah Yasin kita bahas, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Apa artinya? Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Jadi ternyata Allah ingin tekankan kembali kepada kita dengan bahasa ayatnya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak yang telah Allah binasakan dari umat-umat sebelumnya. Artinya Allah masih sayang kepada kita, Pak. Allah ingin mengajak kita ini. Contoh itu lihatlah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lina. Evaluasi sebelum kita, apa yang kita kerjakan, evaluasi sebelum-sebelumnya orang kita. Untuk apa? Untuk kita jadikan ibrah, pelajaran di hari esok. Lihat, kenapa mereka bisa binasa? Kenapa umat mereka bisa seperti itu? Allah murkai.
Dan alhamdulillah kita mentadabburi, setidaknya kita tahu kenapa Al-Tuqiyah mereka dibinasakan, setidaknya karena mendustakan para rasul. Dan kita ini tidak ada rasul terakhir, Pak. Rasul terakhir kita adalah Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi rasul setelah Nabi. Siapa penerusnya Nabi Muhammad? Para sahabat, para tabi'in, dan para alim ulama yang kemudian ikuti apa yang disampaikan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat materi apa yang bisa diambil manfaat oleh panjenengan. Apa maksud ayat ini? Yaitu alam yakhbur ahlu Makkah. Apakah tidak tahu siapa orang Mekah itu? Bahwasanya orang-orang sebelumnya telah dibinasakan. Apakah mereka tidak tahu? Nah, bahasa kurun ini, wal kurun, umat-umat sebelumnya. Kalau kita sering korun itu kan sering kita bahasakan orang kaya yang kemudian terpendam sehingga kita cari-cari hartanya. Sebelum sebenarnya kalau di dalam tafsir yang kita kaji ini, makna daripada al-qurun, wal qurunu ahlu kulli asrin. Setiap zaman kurun itu ada, Pak, memang. Sumu bidzalik liiktiranihim fil wujud. Karena memang dinamakan kurun itu karena pasti menyertai mereka dalam perwujudannya. Ya, diantaranya di dalam orang-orang yang selalu mengolok-olok Nabi, selalu mengolok-olok para alim ulama, selalu mengolok-olok tentang syariah. Itu pasti zaman ke zaman itu ada. Jangan sampai kita yang masuk ke ranah itu. Karena pasti Allah binasakan. Setidaknya walaupun tidak seperti umat dulu. Kalau umat dulu ketika melakukan kesalahan oleh Allah langsung adab. Tapi kalau kita kan tidak. Umat khususnya Nabi Muhammad ini. Tapi yang dikhawatirkan kita memang tidak dibinasakan, tapi yang dibinasakan adalah bagaimana keharmonisan, kenyamanan kita hidup di dunia. Artinya keberkahannya diambil. Kita hidup tapi seakan-akan kita tidak hidup. Mati tapi kita masih hidup. Hidup tapi tidak bermanfaat. Terus annahum ilaihim la yarji'un. Bahwasanya mereka, siapa mereka itu adalah tilkal qurun. Umat-umat itu, umat-umat terdahulu itu. Ilaihim la yarji'un, kepada mereka tidak kembali. Artinya dia itu tidak, yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sebagai muslim harus tahu bahwa orang-orang yang setelah binasa sampai sekarang ini tidak ada yang kembali lagi. Afala yatabiuna minhu? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran daripada itu? Ada umat yang dibinasakan, tapi sampai sekarang tidak ada satupun umat-umat yang dibinasakan itu kemudian bisa kembali ke dunia. Terus, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Apa artinya? Tidak ada satu umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab. Semuanya itu wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Setiap mereka semuanya ladaina kepada kami muhdharun, akan dikumpulkan, dihadirkan semua. Apa maksud? Ya tadi disebutkan oleh ketua orasnya bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun. Dan tiada setiap makhluk illa jami'un ladaina muhdharun, melainkan semuanya dihadapkan, akan dihadapkan kepada kami, kata Allah. Wa in quriya bitahfif takunu in bimakna qad. Kalau di sini ada lafaz in, kalau kita baca in maka dia bermakna qad. Inna kulla makhluqin, sesungguhnya setiap makhluk yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina, yakni maksudnya adalah qad, yakni sesungguhnya. Jadi ini tuh takun lafaz ini bermakna
Ya inna kullah, maknanya adalah sesungguhnya setiap makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat. Fi hadratina, di hadapan kami. Wa nujazihi ala amalihi, dan juga kami akan memberikan balasan kepada mereka in khairan fa khairun, apabila dia melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, dan ketika dia melakukan amal jelek maka dia akan dibalas dengan kejelek. Alhamdulillah kita, Pak. Jadi mungkin seumpamanya ada orang yang menyakiti kita, dia nggak usah balas. Maksudnya kalau kita mampu, anggap amal bonus. Malah kita doakan kepada mereka, semoga mereka sehat walafiat. Anggap itu adalah ladang. Ya, tapi kalau tidak sampai menyerang secara secara kalau sampai menyerang agama dan sebagainya. Rasulullah SAW itu ruhama bainakum itu. Kasih sayang sama muslim itu luar biasa. Tapi kalau kepada kufar, agama diserang, Rasulullah itu boleh marah. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini sampai kepada non muslimnya pun kita rukun. Alhamdulillah. Dan kita ini, Pak, kebaikan sekecil apapun oleh Allah akan dibalas. Kalau dia baik maka akan dibalas baik. Kalau dia buruk akan dibalas dengan buruk. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabdanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa, tiada seseorang pun illa melainkan wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati, Tuhan mereka akan berbicara kepada mereka itu, illa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati, tiada seseorang pun melainkan Tuhannya akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, walaysa bainahu wa bainallah ta'ala tarjuman, dan tidak ada antara seseorang itu dan antara Allah Ta'ala juru bahasa. Artinya semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Dan di antara saya dengan Allah, di antara kita dengan Allah itu tidak ada penerjemahnya. Tidak ada pihak ketiga yang bisa akan mempertemukan, yang bisa mengislahkan, mendamaikan kita dengan Allah, tidak ada. Artinya yang betul-betul bisa menyelamatkan kita itu nanti adalah amal kita. Kalau sudah amal itu tidak bisa menyelamatkan, ada penyelamatan lain, syafaat. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga dari siapa? Orang tua, anak kita. Dan siapa lagi? Dari teman-teman yang duduk di majelis seperti ini. Ketika kita na'udzubillah masuk ke dalam neraka, maka di antara kita akan berkata, wah, itu ketua rohis saya. Dulu dia ada di majelis. Wah, dia itu Pak Nur Zalim yang nyiapkan sound kalau lagi itu ada pasti. Oleh Allah, mesti ada di majelis. Wah, ini Pak Agus selalu istiqomah ya. Jadi semua itu akan ada Allah panggil. Karena tidak ada penerjemah di antara dia dengan Allah, maka yang bisa menyelamatkan kita nanti satu sama lain. Maka jadilah penyaksi yang baik kepada teman-temannya. Ah, enggak lah, dia ghibah dulu waktu di majlis. Insya Allah tidak bisa berbuat tidak bisa buat-buat nanti itu, karena mulut kita ini kan dikunci, Pak. Yang menyaksikan itu kan tangan. Nah ini kan air yang kita pegang, gelas yang kita pegang, semuanya bekas-bekas kita dalam mengaji. Allah tidak akan ada ruginya, tidak akan ada sia-sianya nanti. Semua akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita malam hari ini, detik ini kita sedang melaksanakan kebaikan. Fayanzuru dzalikal 'abdu, kemudian hamba itu melihat yaminan wa shimalan, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Fala yara
maka ia tidak melihat illa ma qaddama min amalihi, kecuali kepada apa yang telah ia kerjakan daripada amal itu. Jadi lihat ke kanan ke kiri nggak ngeliat apa-apa, kecuali dia lihat amalnya. Yang amalnya banyak ya bersyukur, yang nggak banyak, wah itu nanti ya akan kemudian adalah penyesalan. Yakin bahwa akhirat itu pasti ada. Buktinya semuanya itu hafal dalam Al-Quran itu ada. Dan diceritakan secara sains itu apa yang dalam Islam itu memang betul-betul ada, benar. Ya kita muslim yang harus mengimani itu. Dan ketika kita mentadabburi Al-Quran seperti ini, seharusnya rasa iman itu meningkat. Kalau tidak meningkat, itu harus dievaluasi. Jangan-jangan hati kita sedang sakit, jangan-jangan sedang mati, itu yang lebih parah lagi. Terus wayanzuru tilqa'a wajhihi, dan ia melihat kepada kehadapan mukanya, fala yara illa an-nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Ketika dia di depannya hanya melihat neraka saja, Pak. Fasyidzalika al-waqti yas'alu an khamsati asya, maka pada keadaan itu, pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeriksa 5 macam perkara. Persiapkan hafalin, Pak. Al-awwal yas'alu minhu fima afnaita umruk. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada hamba itu, dipergunakan apa saja engkau telah menghabiskan umurmu. Umurmu buat apa saja waktu di dunia? Umurmu sekarang sekitar 60, 50, 45. Yang 35 jangan disebut dulu, masih muda. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ngapain kamu di dunia seumur segitu, untuk apa saja? Wasani, dan yang pertanyaan kedua adalah fima ablaita sababaka. Dan yang kedua adalah fima, dipergunakan untuk apa engkau telah menghabiskan kemudaanmu. Kamu masih muda, untuk apa saja kemudahan itu? Sabab, masih muda untuk apa? Wah, lumayan dapat cewek 5. Apalagi tampan-tampan seperti Rohis. Yang ketiga, min aina iktasabta malaka, di manakah engkau telah menghabiskan hartamu? Untuk apa saja hartamu itu engkau habiskan? Wah, tenang, jawab dengan enak sahibul hajah. Ya Rasulullah, saya buat untuk majlis taklim. Alhamdulillah T12 bergilir. Enak jawabnya kalau kita ternyata hartanya untuk kebaikan. Kemudian warabia fi ayyi syai'in syaraftahu, engkau membelanjakan hartamu itu untuk apa saja? Tenang ya Allah, saya buat diskon ini di shopping. Bilang ke ibu-ibu bahwa harta itu ditasarrufkan untuk apa, digunakan untuk apa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat. Makanya jenengan yang pertama sekarang ini, Pak, memang harus perhatikan, ternyata harta itu memang betul-betul panjang hisabnya. Makanya orang fakir itu jauh lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Hati-hati yang punya harta. Pertanyaannya singkat. Padat. Wal khamis, dan yang kelima, ma'amil tabi ma'alimta. Wah, ini yang paling menakutkan ini. Apa saja yang telah engkau amalkan dari sesuatu yang engkau ketahui. Engkau sudah belajar agama, tapi sudah diamalkan belum? Wah, ini ustaz-ustaz juga ternyata masuk kategori begini. Semua tidak akan lepas daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fi hadis yang akhar, dan di dalam hadis yang lain, qala alaihi salam, qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yus'alu al-'abdu yawmal qiyamah 'anil naim. Perkara yang ditanyakan terhadap hamba itu ditanyakan nanti di hari kiamat itu, ditanya tentang kenikmatan yang telah saya berikan kepadamu, dibuat apa saja. Aku berikan mobil, apakah engkau buat ke masjid? Aku berikan motor, apakah engkau? Wah, tidak ya Rasul, ya tidak ya Allah, saya ke masjid pakai jalan kaki. Kenapa? Langkah demi langkah engkau janjikan lewat lisan Rasulmu akan bernilai. Enak Pak. Enak. Kalau memang sering ke masjid. Yuqalu alam nusuhi jismaka, akan dikatakan, tidakkah kami menyehatkan badanmu? Alam nurawika bil ma'il barid, tidakkah kami menyegarmu dengan meminum air tawar? Padahal air di situ ada air laut, tapi saya berikan kepadamu untuk kamu minum adalah air tawar. Engkau buat apa saja kenikmatan-kenikmatan itu. Cukup sekian dulu. Bersambung bulan depan. Bersambung bulan depan. Cukup sekian, walaupun sedikit, karena kita sudah hampir setengah jam. Semoga berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.